Happy Sabat for all of you and blessing Sabat for all of you. Aku berdoa di sini semoga kalian di sana dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik selalu. Begitu juga dengan aku di sini baik-baik dan sehat selalu. Hari ini hujan, kalian bisa lihat di belakang ada hujan. Di sini anginnya juga ya lumayan kencang, jadi agak dingin. Tapi karena kita ada juga pemanas, kemudian tubuhku rasanya sudah lebih baik dari yang kemarin. Karena kemarin itu kan masih sedikit agak kita bilang flu ya, nggak demam sih, nggak demam sekali, tapi badannya rasanya meriang gitu. Makanya aku badannya nggak kuat. Kalau sekarang aku nggak pakai sweater karena sudah lebih baik, puji Tuhan. Sekarang aku mau melanjutkan tentang pengajaran Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Ada baiknya aku awali dengan doa dan aku tutup juga dengan doa supaya Tuhan hadir dan Dia berbicara apa yang Dia ingin sampaikan, aku bisa sampaikan ke kalian di sana. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, anakmu mengucap syukur, berterima kasih untuk hari ini, untuk pagi ini. Kami boleh menikmati udara yang segar dan kami boleh menikmati hari-hari ini. Bapa, hadirlah Engkau untuk mengajarkan kami apa yang ingin Engkau sampaikan. Dan biarlah Tuhan, segala firman yang anakmu baca bisa menaikkan iman percaya kami. Bapa, terpuji namamu di bumi dan di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita lanjutkan di sini tentang garam dunia dan terang dunia. Garam dunia dan terang dunia. Kalau aku mau ingat-ingat dulu, waktu kecil aku dibawa ke gereja, terus ada cerita anak-anak, kemudian ada, kita bilang di gereja itu ada PA ya, jadi PA itu pemuda Advent. Dari kecil kita udah diajarin tentang sekolah Sabat, firman Tuhan, apapun tentang Alkitab, bagaimana kita bertumbuh di dalam iman Kristen. Jadi waktu kecil pasti ya datang aja ya, makanya kita bilang dulu aku itu dipilih Tuhan dari keluarga yang Kristen. Padahal sebenarnya kalau mau sejujurnya itu orang tuaku itu bukan, ibaratnya bapakku dulu itu sempat dia ke agama lain gitu. Jadi waktu mudanya dia sebenarnya dari agama Kristen tapi dia sempat ke agama lain, kemudian dia masuk kembali ke agama Kristen lagi dan Tuhan bertemukan dia dengan mama kami ya, dan mereka menikah dan kami lahir di Kristen. Jadi Tuhan udah pilih aku dari kecil. Tetapi di sini aku mau menyampaikan kalau waktu aku kecil itu kan kita datang ke gereja lalu kita diceritain oh begini, oh begitu, oh. Jadi kan kita hanya oh. Dan satu hal aku baru teringat akan yang kemarin juga, kayak aku bilang di video sebelumnya itu, kenapa aku dulu baca firman Tuhan itu kayak baca lalu. Ternyata aku diingatkan kembali, aku pernah lihat ada gambar seperti ini. Jadi dia itu seperti bibit yang ditanam oleh petani. Kemudian bibit ini kan yang dari bibit itu kan ditanam di dalam. Jadi kan dia pasti gelap kan. Tapi dia sudah ada di proses itu. Jadi sebenarnya bukan lalu ya. Maaf ini kalau aku kemarin di video yang lalu itu maksudnya bukan lalu. Ternyata Tuhan kayak membukakan, mengingat aku karena aku ada lihat gambar waktu ada juga di renungan Kristen. Terima kasih, puji Tuhan aku diingatkan. Makanya ini aku jadi seperti, mohon maaf waktu itu aku seperti bukan lalu maksudnya ya. Kesannya kayak lalu, tetapi bukan lalu. Jadi waktu bibit itu ditanam, kan dia di dalam tanah. Pasti kan kesannya kayak lalu, kayak nggak ada apa-apa, seperti gelap gitu. Padahal itu bibitnya lagi proses dia, dimana dia mau mengeluarkan kayak tunas, seperti kayak mengeluarkan tumbuhannya itu, daunnya dan batang-batangnya itu. Kalian mungkin orang yang biologi atau apapun bisa kalian pahami, tapi maksudku kalian bisa lihat dari gambar ini sehingga kalian mengerti maksudku. Jadi prosesnya itu seperti kayak nggak ada apa-apa. Makanya setiap kita mau diproses Tuhan, itu seperti orang pembibit, dia bibit di dalam tanah, kita diproses seperti kayak nggak ada apa-apa. Kayaknya Tuhan kok gini-gini aja, seperti yang aku bilang, kok gini-gini aja sih hidupku, kok gelap
gelap gitu, kok nggak ada kehidupan gitu. Ternyata itu proses yang kayak kita bilang disemai ya, itu bahasanya atau apa pokoknya gitulah ya. Jadi itu proses dimana pembibitan untuk mengeluarkan tumbuhannya. Jadi kalau kalian merasa seperti misalnya kalian sudah ke gereja, terus apalagi dari kecil yang seperti aku udah dipilih Tuhan, kalian ngerasa kok gini-gini hidup, tidak ada ini. Yakinlah kalau kalian selama mau diproses di situ, itu akan mengeluarkan dahan atau kuncup atau mengeluarkan, katakanlah itu bibitnya sudah terbuka gitu. Jadi dia akan bertumbuh, dan setelah bertumbuh itu kalian udah lihat sedikit demi sedikit terang itu kan, sampai akhirnya kulit dari si biji itu akan terbuka. Jadi itulah prosesnya. Jadi aku seperti diingatkan lagi, memang kesannya kayak lalu, kesannya aja itu ya, tapi bukan maksud aku jadi kayak nggak berguna gitu, tetapi itulah proses. Ternyata itu seperti lalu itu proses. Tetapi satu hal, kalau kita mau dibentuk sama Tuhan, semuanya itu akan jadi nyata ya. Apalagi semakin bertumbuh, kita semakin bertumbuh, kemudian bibit itu akan mengeluarkan daun, dahan, dan bahkan akan berbuah. Dan itulah yang keinginan Tuhan ya, sesuai dengan rencananya Tuhan. Tetapi kalau kita menjadi bibit yang katakanlah jadi terbawa dari mungkin itu tadi ya, keadaan kok nggak ada kehidupan gitu, kita nggak bertumbuh, itu bisa jadi bibitnya jadi busuk, bisa jadi bibitnya itu tidak menghasilkan, dan itu bisa merusak ya, bahkan dia mati dan dia tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pastinya seperti ini ya, petani mana yang mencari atau memilih bibit yang rongsokan atau yang rusak? Pasti nggak ada. Sama seperti Tuhan kita. Petani itu atau Tuhan kita sendiri memilih kita itu pasti bibit yang unggul, bibit-bibit yang bagus. Dan kalau sudah bibit yang bagus Tuhan pilih, kita ditanam, kita ini harus mau. Jadi dia itu dilalui prosesnya semua. Proses itu harus kita lalui dan kita mau. Seperti aku bilang, harus mau dulu. Kalau nggak mau, itu tadi, jadi bibit yang unggul itu, yang sudah dipilih itu tidak bertumbuh, dia jadi busuk dan dia nggak menghasilkan apa-apa dan tidak ada kehidupan, sehingga ya itulah, jadi dia itu mati. Makanya bibit-bibit seperti kita ini, bibit unggul yang udah dipilih Tuhan, kita itu harus mau bertumbuh dan dia bisa melihat terang itu yang tadinya di dalam tanah yang gelap, lalu dia tumbuh. Itulah rencana Tuhan buat kita ya, kalau kita menyelami dan mengerti. Itu tadi seperti aku bilang, firman yang selalu kita baca, selalu kita isi, mungkin saat ini mungkin kita lupa, tapi karena kita terus kita isi firman Tuhan, kita isi semua video sebelumnya, kalian pasti tahu kalau kita itu diisi terus firman, kita tuh nggak akan bisa, negativity yang datang itu tidak akan bertahan di kepala kita. Negativity yang datang di dalam hati kita nggak bertahan. Jadi kalau kita mau baca firman Tuhan terus, dekat-dekat dengan Tuhan terus, kita akan jadi anaknya Tuhan. Kita tuh nggak mau dengan gelap, karena kita sudah dipilih menjadi terang, seperti yang kita akan baca ini. Jadi itu maksudku untuk yang lalu-lalu itu, ternyata itu bukan lalu sebenarnya ya, dalam tanda kutip bukan lalu yang sebenarnya, tetapi itu seperti proses. Baiklah, aku di sini akan baca di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ayat ini sungguh sangat kuat ya, sangat dalam juga maknanya. Aku juga suka baca-baca tentang quote atau kayak kata-kata mutiara atau apapun, itu sangat baik juga. Tetapi kalau kita membaca
menyelami firman Tuhan, khususnya kita yang udah sering baca firman Tuhan dalam Alkitab, quote atau apapun itu ya yang kita lihat di dunia ini yang mungkin kesannya seperti wow, wow, wow. Ternyata kalau kita baca langsung di Alkitab ini dalam sekali artinya. Mungkin aku gak banyak pengalaman dari kalian mungkin di luar sana, tapi setelah aku baca firman Tuhan ini, atau khususnya di dalam Alkitab, itu quote-quote-nya atau pengajarannya itu aku bilang gak ada tandingannya ya. Jadi kita yang dari kecil Kristen atau dipilih Tuhan, kita udah punya buku ini, kita harus benar-benar memang baca. Tapi mungkin gini lah, seperti bukan lalu ya, tapi seperti aku bilang tadi, baca aja terus. Karena ada tahapnya setelah nanti seperti aku bilang, kalau sudah bertumbuh nanti, kalian udah lihat terang yang sebenarnya itu, kalian udah lihat terang, atau kalian posisinya sudah di dalam terang. Tetapi kalian seperti kayak lagu di dalam keramaian, aku merasa sepi. Itu seperti kayak kita di dalam terang, aku merasa kayak gelap. Kalian sudah berada di dalam terang itu. Tinggal kalian mau dibentuk supaya kalian benar-benar terbuka matanya. Terbuka matanya dalam artian ini rohani ya, bukan kalau fisik kalian mungkin bisa lihat. Makanya dibilang seperti lagu Amazing Grace, was blind but now I see. Katanya dulunya aku buta tetapi sekarang aku melihat. Jadi kalau kita mau katakan dulunya mungkin kita udah diterang, tetapi kita belum benar-benar menghidupi firman itu. Jadi kalau kita sudah benar-benar menghidupi firman itu, kita itu baru melihat, oh kayak dicelikan mata kita. Kayak kita, oh begini ya Tuhan maksudnya. Tapi mungkin di proses itu, setiap kalian baca kayak lalu gitu, tetap aja firm, baca terus. Dan di dalam doa akui saja dalam Tuhan, Tuhan aku nggak ngerti ini Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan sepertinya kayaknya firman-Mu yang ku baca ini kayak nggak hidup di dalam hatiku. Aku masih marah, sensitif, aku masih mudah tersinggung, aku masih seperti khawatir, kayak gimana ya hidupku ini atau dunia ini seperti kayak nggak ada tanda-tanda kehidupan dengan pandemi dan sebagainya. Dan banyak ya kita berpikir tentang ya kekacauan ya aku bilang. Dan itu tidak, maksudnya gini, orang Tuhan aja yang buat dia pasti punya rencana kok, ngapain kita pusing-pusing gitu loh. Jadi kemanusiaan kita ini ya ibaratnya kepala kita yang cuman segini ya kepalanya ya. Dan juga otaknya itu kan cuman segini. Kita tuh nggak usah mikir yang terlalu, yang tidak seharusnya kita pikirin gitu loh tepatnya. Jadi otak kita yang segini ini, kalau semuanya kita pikirin, apalagi kita pikirin tentang dunia yang seharusnya pun nggak haruslah. Kan dibilang Tuhan juga rubahlah dari hatimu gitu, dari dirimu sendiri. Seperti tadi firman yang aku baca, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Aku ingat dulu waktu ada di dekat rumah kami, itu Opung Silalahi, almarhum ya. Waktu kecil kita tuh kadang-kadang main-main ya sama teman-teman. Jadi kita tuh kadang-kadang diajak juga kayak renungan malam untuk baca ayat gitu. Jadi aku ingat ayat ini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Jadi katanya Tuhan bilang gini, kamu adalah garam dunia. Tetapi kalau kamu menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Bukan diinjak, kalau diinjak secara fisik matilah ya, maksudnya secara fisiknya. Maksudnya gini, kita pernah mendengar kata-kata seperti ini. Sepertinya aku tuh diinjak-injak harga diriku. Jadi bukan kepalanya diinjak gitu secara fisik, tetapi itu secara simbolik. Artinya kalau kita datang ke suatu tempat atau kita kemanapun, ke grup atau ke teman-teman, kalau kita nggak dihargai, itu seperti kayaknya perasaan kita kayak diinjak-injak harga diri kita. Kita tuh nggak dihargai orang. Kalau apalagi mereka itu kayak memandang sebelah mata, kita nggak diperlakukan dengan baik, itu sama dengan kayak diinjak-injak harga diri kita. Atau mungkin kita dipermalukan di muka umum. Aku pernah dipermalukan di muka umum, tapi itu mungkin nanti-nanti ya.
apa ya aku bilangnya, itu mungkin nanti pada saat ada waktunya lah. Tapi pengalamanku itu merasa itu pada saat dulu itu mungkin rasanya kayak mau balas ya, tetapi kalau udah sekarang, apalagi aku sudah dipulihkan Tuhan, aku udah ngerasa dunia ini sementara gitu. Jadi kita nggak ada dendam lagi, nggak ada rasa yang kayak dulu mungkin kita pengen yang gimana gitu. Tetapi puji Tuhan, aku bilang makanya kita harus dekat-dekat dengan Tuhan. Sekalipun kamu merasa kayak lalu ya, merasa atau kelihatannya kayak lalu baca firman Tuhan, lalu kayak baca lalu, kayak nggak ada hidup dan ini, itu namanya dibilang proses pembibitan atau penanaman. Prosesnya itu kayak gelap, kita dimasukin ke dalam tanah, kita proses, nanti tunggu kau bertumbuh. Di dalam proses itu kamu akan lihat terangnya, dan kamu lihat kan kuncup-kuncupnya, melihat dia muncul ke permukaan, jadi dia lihat terang. Jadi dalam proses itu kita dibentuk Tuhan. Kalau kita udah dibentuk Tuhan, yakinlah kita pasti hidup, dan bukan hidup yang kroco-kroco ya, atau ada seperti ini juga. Gambar ini contohnya, dia itu dilihat orang kesannya kayak katanya, mana daunmu gitu, kok sama pohon yang satunya, kok kamu nggak ada daunnya, kok batangnya aja gitu, kemana gitu, kok kamu mati. Padahal pohon yang satunya itu kelihatannya tidak berdaun, tetapi buahnya besar di bawah. Sementara yang satunya berdaun lebat, tetapi buahnya sangat kecil. Jadi jangan tertipu. Kadang-kadang ada orang yang glowing, kelihatannya wow, ini, padahal akarnya dia nggak kuat. Jadi kalau kita mau lihat sesuatu di dunia ini, kok yang sana, kita kan sering gitu manusiawi ya, makanya dibilang rumput tetangga lebih hijau. Tetapi sebenarnya kalau kita lompat ke situ, kita lihat sebenarnya juga sama. Selama di dunia ini sama, mau siapa kayak, mau artis kayak, mau pejabat kayak, mau pengusaha orang kaya sekalipun, mereka pasti punya masalah. Dulu aku mikir gini, kok enak kali lah orang kaya ini, banyak kali uangnya. Kok enak kali lah si Anu ini, banyak kali uangnya. Adalah mobilnya, rumahnya lah bagus, bajunya lah bagus, tasnya bagus, sepatunya bagus, ininya bagus. Tapi kok aku gini-gini aja ya Tuhan. Aku pernah mengalami hal yang itu. Tetapi kembali lagi seperti aku bilang, proses itu ya, seperti aku bilang itu kelihatannya ya, kita kelihatannya. Jadi kelihatannya juga kalau kalian mungkin di sana, kalau aku mau cerita, jangan kalian, enak kali lah si Uli itu ya udah di Eropa, dia tinggal di Eropa, rumahnya bagus dan sebagainya. Jangan kalian lihat itu ya. Kalian seperti aku bilang, kami juga di sini bukan mulus-mulus, kita juga pasti berumah tangga, ada aja yang namanya masalah, ada aja, apalagi dari segi kultur ya, aku wataknya seperti orang kita ya, orang kebanyakan orang Asia, suamiku orang Eropa atau Western yang berpikirannya yes or no, atau kita dibilang di sini swart wheat atau hitam di atas putih, seperti gitu ya. Jadi jelas-jelas aja gitu, nggak basa-basi. Seperti kalau ada yang dibilang gini, kamu mau nggak besok kita pergi ke sana atau apa, lihat nanti ya, mungkin kalau aku bisa, tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa ya gitu. Tapi kalau di sini langsung aja, istilahnya jelas ya, mungkin gini, dia langsung lihat kalender gitu, kayak ada appointmentnya, aku nggak bisa, aku bisanya tanggal sekian contohnya gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin nanti di videoku yang satunya itu, yang di Ulisian Braban, tentang kehidupanku sehari-hari dan keadaan di Belanda. Mungkin aku udah lama nggak bikin video, tapi nanti aku akan bikin. Aku lagi cari-cari yang mana dulu, tapi nanti aku akan kasih lihat perbedaan atau peraturan di Belanda itu, atau mungkin kulturnya bagaimana di sini. Jadi kalian bisa lihat nanti di channelku yang satunya, untuk kehidupan di Belanda ini gimana sih menyamakannya kepala kita yang orang Asia dengan yang orang Eropa ini. Kadang-kadang kebenturnya di mana, atau permasalahannya sering, atau gimana. Seperti aku bilang tadi, jangan kalian melihat aku di sini di Eropa, wow, semuanya itu ada proses ya. Kalian mungkin udah tahu, yang udah ngikutin channelku yang satunya, seperti aku bilang, kalau nikah sama orang luar atau orang di sini itu banyak sekali. Kalian harus urus ini, urus itu. Jadi nggak gampang ya. Jadi kalian juga harus ada effort di situ. Ada harus yang namanya kalian korbankan waktu, usaha kalian ya, kesana kemari ngurus ini dan itu. Jadi nggak langsung duduk manis, aku tinggal di Eropa seperti ini, bukanlah. Bahkan aku udah di sini aja pun aku harus belajar bahasa. Berkali-kali aku bilang sama
sama kalian, bahasa Belanda itu, aku nggak tahu ya apa mungkin bagi aku, tapi setahu aku tanya ke teman-temanku orang Indonesia khususnya di sini juga. Dan kalau mau lihat juga banyak orang luar lah katakanlah di sini, dan bukan orang Indonesia aja. Orang luar apalagi yang udah datang ke sini umurnya kita bilang di atas 20-30 tahun. Itu aduh, kayaknya mau demam tinggi kita ibaratnya jadinya. Ya, kayak belajar itu apalagi di sini aksen dia punya di tenggorokan ini gitu kayak buang dahak gitu ya, menurutku ya. Ini menurutku kalian akan aduh, kita yang biasanya itu di dalam mulut ya, ibaratnya di sini aja kita ngomong seperti ini enak gitu, nggak harus yang gitu ya, atau yang gitu. Jadi benar-benar itu kayak aduh ampun lah gitu. Makanya kalian pikirkan kalau kalian mau menikah dengan orang asing ya, seperti pokoknya kalian lihatlah di video yang satunya gitu. Jadi kalian bisa ngerti apa maksudku. Nah, pada saat sekarang aku bilang jangan kalian lihat glowing-glowingnya wow oke, itu bonusnya. Tetapi perjuangannya di belakang kalian harus tahu. Itu nggak mudah. Aku bilang nggak mudah. Kalau kalian memang mungkin merasa bohong-bohong atau nggak mungkin lagi nih ya, silahkan lah. Pokoknya aku udah kasih tahu ke kalian, keputusan kan kalian yang sendiri yang mutusin. Keputusan di tangan kalian ya. Nanti kalau kalian udah mutusin, kalian baru tahu, oh gini toh, oh benar toh, oh begini. Jadi ya, tuh makanya aku bilang kalaupun kalian jadinya menikah dengan orang luar ya, siapapun itulah, kalian udah ada persiapan. Setidaknya kalian, oh kemarin aku lihat kata si Uli begini. Oh paling nggak ada antisipasi. Kalaupun itu nggak terjadi, ada antisipasi. Kalau memang terjadi, kalian sudah antisipasi. Kalau nggak terjadi kan itu sebagai ilmu. Contoh, kalau kalian punya teman yang ketepatan seperti itu, kalian bisa kasih saran juga. Jadi ada ilmu yang kalian dapat, karena segala sesuatu itu mungkin nggak dari kalian. Maksudnya kalian mengalami, kalian bisa saja dengan saudara, kakak, sepupu, adik, teman. Jadi kalian bisa ada, oh aku punya teman gini, katanya coba begini. Jadi kalian juga ada ilmu yang kalian kasih ke orang lain. Jadi seperti kayak bermanfaat untuk orang lain, berdampak untuk orang lain. Karena hidup ini kan bukan untuk diri sendiri ya. Kan kata Tuhan gak boleh egois. Waktu yang Tuhan dilarang itu, Tuhan jangan dong kemana-mana, di sini aja. Tuhan kan bilang, aku pun harus keluar, aku pun harus memberitakan Injil ke tempat lain. Kalian kan udah seperti aku, kamu kan udah Uli, kata Tuhan. Kamu kan udah kenal aku udah pilih kamu. Dari kecil kamu udah aku kasih begini. Ya keluar dong, kasih tahu dong ke orang. Jangan kamu aja gitu loh. Kasih tahu ke orang. Urusan orang mau terima enggak, ya itu bukan urusanku lagi. Pokoknya tugasnya kasih tahu. Tuhan juga begitu di dunia. Dia datang ke dunia, dia lahir ke dunia, dia ceritain. Urusan kau mau terima kayak mau enggak, kayak bahkan ada orang bahkan mau mencelakakan Tuhan Yesus sendiri. Nggak peduli lah Tuhan. Yang penting tugasku selesai. Aku sampai di sini, aku kasih tahu. Kamu pilih apa enggak itu urusan kamu gitu loh. Tapi jangan nyesal ya. Jangan nyesal nanti di akhir kan gitu. Jangan nyesal kamu nanti. Kalau kamu nanti contohnya nggak dengar firman Tuhan, atau kamu udah di dalam Tuhan contohnya, tapi kamu nggak melakukan apa yang sudah diajarkan Tuhan, sudah dikasih tahu, nggak kamu lakukan, jangan nyesal. Kalau orang Medan bilang jangan nyesal kau nanti ya. Kalau orang Medan gitu, jangan nyesal kau nanti. Seperti firman yang aku bilang tadi juga, tidak ada gunanya. Jadi ngeri. Aku kalau mengulangi firman ini ngeri loh. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jangan sampai kita dibuang dan diinjak lah. Jadi kalau kamu masih posisinya baik, bagus, ibaratnya pembibitan, proses, tekunin di situ. Jangan keluar, jangan melawan, jangan meninggalkan Tuhan. Karena ya itu, kalau udah nggak ada gunanya kau dibuang dan diinjak orang. Udah itu aja jawabannya. Dikatakan lagi juga, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung dan tidak mungkin tersembunyi gitu ya. Kita udah dipilih Tuhan. Kita tuh udah di atas gunung. Berarti ada di bawah kita, bukan berarti kita. Jadi aku katakan di sini secara rohani ya. Jadi kalau kita yang udah hidup di dalam terang, sudah ditaruh Tuhan, terletaknya di atas gunung, berarti di bawah ini kita harus turun ke bawah. Either kita itu teriak, kalau nggak sanggup kita teriak, suaranya nggak sampai, kita turun dari gunung itu, terus kita kasih tahu ke orang-orang yang di bawah gunung itu. Kita bilang, ini loh Tuhan, ini loh
kabar baik itu, ini loh terang itu, kita kabarkan bagaimana kasih Tuhan. Jadi kita harus turun gitu loh. Karena kalau kita itu hanya ibaratnya di atas gunung itu aja juga ya. Kadang-kadang kayak gini ya, kita hanya kumpul segerombolan, oke, itu bisa menguatkan iman kita. Kita di dalam grup Kristen atau sesama kita, iman itu boleh. Tetapi kalau kita udah dibekali dari kecil, dikasih Tuhan juga, dan Tuhan sudah bilang Roh Kudus akan menuntunmu, kita tinggal minta sama Roh Kudus. Atau bisa juga seperti aku bilang, Tuhan bisa sampaikan ke dalam hati kita, atau mengingat, mungkin kita lupa, seperti aku bilang yang tadi sebelumnya aku terangkan, aku udah pernah baca itu, kemudian aku lupa, terus diingatkan lagi oleh Roh Kudus. Aku pernah nonton video gitu, dia bilang, kamu mau didoain nggak? Contohnya ada masalah teman atau apapun gitu ya, kamu mau didoakan nggak gitu? Kalau misalnya dia punya masalah ya, dia nggak apa-apa berdoa dengan caranya sendiri kalau dia beda, tetapi kita doakan dengan cara kita. Kalau dia mau, kenapa enggak? Kan tinggal Roh Kudus aja yang membukakan dia, nanti tunggu waktunya aja gitu. Yang pasti kita kan seperti aku bilang tadi, kita aja yang udah dipilih Tuhan aja butuh proses untuk melihat terang itu. Kita cuma lihat terangnya, tapi kita belum di dalam itu menghidupinya. Jadi seperti ayat ini tadi, ada beberapa orang-orang yang harus dijangkau juga. Dan kalau memang ada orang yang langsung dia merespon dengan baik, dia langsung pergi ke gunung itu melihat terang, itu sih bagus. Tapi ada orang-orang yang memang harus kita jangkau juga, atau mungkin dari kata-kata kita, dia melihat seperti kayak kita bertemu, kita tersenyum, menyapa, seperti ucapan bahagia itu, berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi berbahagia. Kalau kehidupan kita itu bawa damai gitu ya, bawa ketenangan. Atau orang bilang, kok aku lihat mukanya si Uli ini, kok aku jadi tenang. Kok lihat aku mukanya si Anu ini, kok aku jadi tenang. Jadi benar-benar kita tuh membawa damai, membawa tenang, membawa terang, menjadi garam. Dan satu hal juga di sini tadi dia bilang, kalau kita mempunyai pelita, nggak mungkin kita taruh di bawah meja. Pasti kita taruh di atas kaki Dian atau di tempat yang tinggi, supaya orang melihat terang itu. Nggak mungkin kita sembunyikan. Makanya kalau kita sudah tahu kebenaran, jangan kita sembunyikan atau jangan kita malah tutupi. Yang pasti kita diajarkan Tuhan itu bijaksana. Jadi kalaupun kita mau cerita ke orang, kita minta Roh Kudus. Karena kalau kita bawa kedagingan kita ini, kita nggak sanggup. Terus terang nggak sanggup. Jadi kita minta, kita doa dulu. Makanya doa dulu, Tuhan ini gimana ya? Aku nyampeinnya gimana nih? Soalnya kalau ini nanti takutnya begini loh gitu. Nah jadi lebih baik kita doa dulu. Kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan dan Roh Kudus. Sehingga kita dimampukan untuk bicara sama orang. Dan satu hal juga, aku ingat kamu adalah garam dunia. Aku ingat dulu saking susahnya hidup kami itu, pernah ya beli garam aja aku nggak bisa loh. Jadi memang kami sekolah ya, kalau ringkasnya kayak gini dan melihat luar biasanya penyertaan Tuhan itu, wow sekali ya. Jadi saking miskinnya dulu itu, kami itu nggak bisa beli garam. Kami sekolah, yang terutama itu bayar uang sekolah gitu. Dan orang tuaku itu maksudnya nggak yang selalu ada kerjanya gitu. Dulu itu kita itu ibaratnya anaknya banyak ya, 6 orang. Ya susah gitu ya. Tapi dalam artian penyertaan Tuhan itu nggak pernah putus. Makanya aku bilang pertolongan Tuhan nggak pernah terlambat. Ya kalau mau kita mewah-mewah mungkin nggak ya. Tapi menurutku penyertaan Tuhan itu tetap ada bagi kami. Dan pertolongannya nggak pernah terlambat. Banyak sekali yang aku rasakan dalam hidup ini, terutama di keluarga kami itu. Dulu saking susahnya nggak bisa beli garam itu, kita makan nggak pakai garam. Artinya gini, kalau mungkin beli beras aja pun nggak bisa, itu beli beras oke lah nggak apa-apa, tapi garam yang dulu harganya mungkin 25 perak atau 50 perak ya 50 rupiah gitu, itu nggak sanggup karena ya nggak ada duit. Dan waktu itu juga kita bisa makan, itu tadi mamaku kan nanam ya, bertani ya, nanam ubi, ada cabai juga di belakang rumah gitu. Jadi kita masak ubi, jangankan digoreng, minyak makan aja mahal itu kalau kita bilang itu minyak goreng itu mewah, itu kemewahan itu dulu. Jadi kalau kalian di sana yang dengarkan videoku ini ketawa gitu, itu minyak goreng itu kemewahan bagiku dulu. Jadi kalau kalian yang sudah hidup sekarang ya, ini buat kalian yang di luar sana yang lihat video aku, apalagi yang udah hidupnya dikasih kecukupan ya, makan ini ada, makan itu ada, kalian bersyukurlah. Kehidupan kami itu dulu ya, keluarga kami, itu minyak goreng itu adalah suatu kemewahan. Karena jangankan minyak goreng, jangankan gula, garam pun kami tuh, keluarga kami itu
itu pernah nggak bisa mampu beli. Memang kami sekolah, makanya aku bersyukur punya orang tua yang sangat kuat untuk menyekolahkan kami ya. Jadi waktu itu kita makan, udahlah ubinya direbus tapi nggak ada pakai garam. Biasanya kan paling nggak sejumput garam kita kasih, jadi dia berasa gitu. Kemudian kan kita makannya pakai sambal gitu kan, kita giling sambalnya ya. Kalau giling cabai kan pasti dikasih garam. Nah, garam aja pun nggak ada loh. Jadi sambalnya itu nggak bergaram. Padahal untuk membuat rasa, jangankan mau beli penyedap rasa contohnya ya, saking nggak bisa beli harga garam yang 25 perak itu atau 50 perak waktu itu. Jadi kita makannya itu nggak ada rasa. Tapi karena kita yakin Tuhan bantu ya, dengan seperti aku bilang jatuh bangun, jatuh bangun lagi gitu kan. Tetap ada terus di dalam Tuhan, tetap ada terus. Tuhan memulihkan. Bukan aku mau memamerkan atau apa, bahkan sekarang hidupnya itu lebih baik loh. Maksudnya ya yang dulunya minyak goreng aja aku rasa itu kemewahan, sekarang ya aku bisa gitu loh. Dan aku kadang-kadang ngebayanginnya itu sekarang Tuhan berlimpah kasih-Mu Tuhan gitu. Ini kalau dilanjutkan ini pasti udah berkaca-kaca yang dan menangis ya, tetapi aku bukan menangisi ke apa ya penderitaan enggak ya. Jadi penyertaan Tuhan itu yakinlah ada ya. Jadi kalau kalian di luar sana yang menganggap sepertinya kayak nggak ada kehidupan, yakin Tuhan itu ada, itu proses. Jadi kalian ingat aja yang kayak tumbuhan yang seperti yang aku tunjukkan tadi, bibit itu di dalam tanah diproses seperti gelap, bertahan terus. Dan kalian ingat seperti aku bilang, Tuhan rumusnya, dia nggak akan pernah memberikan pencobaan di atas kemampuan. Jadi kalau ada limitnya Tuhan, nggak mampu Tuhan, doa, Tuhan datang menolong. Kemudian tetap tekun aja lah. Pokoknya udah nggak mampu lagi seperti Simon itu. Tuhan udah ku cari, semalaman kami udah nyari, tapi ikannya nggak ada. Tapi karena Kau yang menyuruhnya, aku akan lakukan. Jadi seperti yang kita bilang tadi, udah waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik. Waktunya Tuhan itu pasti yang tepat ya. Waktu kita nggak tepat. Selalu ingat waktu Tuhan yang tepat. Dan satu lagi yang tentang pelita itu, aku juga mengingat itu zaman dulu kami itu di saking miskinnya juga di daerah kami itu, kamilah rumahnya yang nggak punya listrik. Jadi kalau mau dibilang itu listrik itu kemewahan juga itu buatku dulu. Listrik itu kemewahan ya. Jadi di sekeliling kami di daerah rumah kami yang dulu itu semuanya ada listrik. Kami nggak punya listrik. Jadi aku ingat waktu itu kita pakai lampu, dibilang itu di Medan ya. Kalau di tempat lain aku nggak tahu. Kayak lampu teplok ya, kayak gini ya. Kalau mau cerita dulu itu memang kadang lucu, kadang ya sedih ya, kadang yang tapi aku lihatnya sekarang itu seperti Tuhan memproses keluarga kami, Tuhan memproses kami itu benar-benar aku lihat sekarang ya, apa ya? Aku nggak bilang kami kaya raya dan sebagainya, tetapi proses penyertaan Tuhan itu benar-benar hidup. Jadi aku ingat dulu itu ya waktu kecil kalau nyalakin lampu teplok itu ya, aku nggak tahu sekarang masih ada apa nggak dijual. Jadi kalau aku ingat itu kalau udah jam 6, jam 5 sore, aku isi minyak tanah ke dalam dia punya tempat. Ya ada semprongnya gitu, kita bersihin. Dan aku dulu berkali-kali aku nggak pandai. Jadi aku pegang kuat dan itu pecah. Jadi kadang-kadang lampu teploknya itu nggak bersemprong. Jadi semprongnya nggak ada. Pecah kan nggak pakai semprong. Lalu kan tanpa semprong itu jadi api itu kan ada asapnya. Sering hitam lah, comeng-comeng lah. Sering, tapi penyertaan Tuhan itu benar-benar aku rasakan. Inilah doa dan harapan kita. Semoga kita menjadi garam dunia, menjadi terang dunia, dan pelita yang menerangi dimanapun kita berada. Kita menjadi berdampak dimanapun kita berada. Kita berdoa. Bapa, Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami menjadi garam dan terang dunia walaupun dari hal-hal yang kecil. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati. Amin.